diagram ini, tapi bagi yang baru bergabung, mungkin bisa diperkenalkan dengan diagram ini. Nah, saya sebutnya ini adalah saya ingin memperkenalkan yang disebut dengan Buddhist Holistic Deep Way of Thinking. Jadi ini adalah mindset Buddhism dalam hal bagaimana filsafat Buddhis berusaha menjawab apa titik sumber kebahagiaan. Di mana itu sumber kebahagiaan? Di titik mana dia dikatakan kenapa dulu Buddha Gautama itu bisa mencapai pencerahan dia? Dengan metode apa? Cara seperti apa? Titik mana yang dia cerahkan gitu. Nah, kenapa juga saya sebut nanti bisa kita jawab kenapa saya sebut a universe in a single atom, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan di diagram ini kita bisa ibaratkan diri kita sendiri itu selayaknya seperti yang sisi sebelah kanan, ya. Kita bayangkan diri kita itu sama halnya dengan, saya sebutnya ini bawang sih, karena dia bentuknya kayak bawang gitu berlapis-lapis ya. Mungkin ada yang mau jadi telur asin juga nggak apa-apa ya. Ada yang mau jadi telur asin, ada yang mau jadi apa? Ada yang kalau ada yang suka apa namanya kue opera juga nggak apa-apa. Kue opera juga berlapis-lapis atau tenggo gitu ya. Nah, tapi saya menganalogikannya ini seperti bawang. Dan diri kita ini sebenarnya mirip seperti bawang ini. Bawang ini jadi lapisan yang pertama, bagaimana dunia memperlihatkan sumber kebahagiaannya itu. Pertama adalah orang berpikir saya harus dipenuhi kebutuhan fisiknya. Maka lapisan yang pertama adalah physical, yaitu adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, kalau misalnya ada yang belajar psikologi atau yang belajar komunikasi dan sejenisnya, maka teman-teman sekalian mengenal segitiga Maslow. Nah, segitiga Maslow itu adalah sebuah gambaran apa saja yang disebut dengan kebutuhan manusia. Nah, di piramida yang paling pertama itu adalah sandang pangan papan, kebutuhan biologis. Nah, ini yang kita berusaha ataupun orang pada awamnya, pada umumnya akan berusaha meraihnya, yaitu adalah physical. Nah, terus kok kayaknya udah ada sandang pangan papan, tapi kenapa tidak puas? Maka kita beralih lagi ke yang lebih dalam dari fisik. Apa? Yaitu adalah kita mencari batin itu di mana. Nah, batin itu di mana? Bagi yang minggu lalu kita membedah ya, pola pikir laki-laki seperti apa, pola pikir perempuan seperti apa. Nah, kemarin sesinya seru banget karena teman-teman juga kan mengakui ya itu yang dipikirkan ya, bukan saya ya yang bukan saya yang bilang ini seperti itu enggak ya, tapi itu adalah hasil penelitian dari lebih dari 1.400 kepala manusia. Jadi neuroscience. Jadi kita berusaha memecah misteri kehidupan ataupun cara manusia mengambil keputusan dari melihat cara kerja otak, ya, true science atau kita sebut neuroscience. Nah, namun ketika orang sudah sampai di level itu, seperti contoh mungkin Steve Jobs, almarhum, Mark Zuckerberg, yang berusaha mengganti proses artificial intelligence dalam pengolahan data menyerupai otak manusia yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, ini semua yang dihasilkan oleh sains. Jadi ada sekarang di masa pandemi ini kalau lihat di Eropa itu bahkan ada butler, robot, pelayan robotik. Karena untuk menghindari penularan pandemi. Dan kalau di London di subway ataupun di terminal bandaranya itu ada, biasanya kan kita punya tukang janitor ya, bersih-bersih. Nah, itu yang membersihkan itu udah robot gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang juga ada vacuum cleaner
Saya punya anjing di rumah, Siberian Husky namanya Daka. Nah, itu kalau saya kan suka lihat video-video anjing juga. Nah, itu ada suka vacuum cleaner yang bentuknya kayak piringan dish. Jadi dia tinggal muter-muter di rumah kita itu udah nanti rumah kita bersih. Dan dia otomatis dia ketemu, dia kepentok nanti dia jalan sendiri. Terus dia kepentok dia jalan lagi, dia menyusuri dinding dan nanti kalau dia kepentok, dia kepental, nanti semua permukaan lantai kita udah divakum secara otomatis. Nah, itu manusia berusaha menjawab kebahagiaannya dengan mengotomasikan, mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan yang labor intensif menjadi efisien dengan robot. Ya, itu at the peak of the science, itu puncaknya ilmu sains. Nah, namun sekali lagi kita sudah lihat dulu kita nggak punya komputer, kita tidak punya apa-apa. Dulu boro-boro Android, zaman saya itu masih pager ya. Aduh kelihatan ketahuan deh sekarang saya umurnya berapa. Iya, jadi dulu saya masih lihat kakak saya itu pager ya. Atau bahkan misalnya kita mau nelfon orang kan pager kita bilang pulang ke rumah. Nah, kita harus telepon si operatornya dulu dan kita bilang ke operatornya, tolong jawab ke nomor ini. Jawabannya, iya saya segera pulang. Terus tutup teleponnya. Terus operatornya ketik, saya segera pulang. Nah itu ke pager orang yang ingin kita tuju. Nah sekarang bahkan dengan kekuatan teknologi ini kita bisa bertemu di sini. Ya, ini semua science, semua teknologi. Nah, tapi the problem is kenapa penelitian-penelitian yang ada sekarang menunjukkan semakin banyak orang menggunakan social media, dia makin lama makin gak happy. Jadi rate of suicide, rate of depression during this pandemic time is very increasing, meningkat, ya, dia meningkat dengan tajam. Nah, jadi apa, ya kan, di layer kedua ini? Terus di layer kedua kita mulai lebih membedah kembali, oh ada sesuatu yang dibalik dari keputusan kita. Ya, misalnya hari ini kenapa saya lebih suka mau makanan yang manis. Nanti besok saya lebih suka makanan asin. Oh, today I want to have a black coffee. Oh, yes, tomorrow aku lebih suka chat time gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada pergerakan hormon. Ya. Hormon yang kemarin saya jelaskan itu ada hormon kebahagiaan versus hormon ketidakbahagiaan. Ketika kita lagi stres, itu kortisol yang naik. Tapi ketika kita lihat dogi ataupun anjing peliharaan, kucing atau apapun itu, kok kenapa kita merasa senang ya? Nah, itu ada hormon serotonin yang bermain ya, kebutuhan untuk berafiliasi dengan sesuatu di luar dari diri kita. Nah, itu. Nah, kenapa juga setiap selesai kita ujian dapat nilai A, ada rasa puas gitu ya. Setiap ujian kita udah selesai, ada rasa puas. Itu karena dopamin yang bermain. Ya, hormon dopamin. Dopamin itu menciptakan sebenarnya menciptakan kecanduan. Makanya ada orang yang kerjanya kerja terus ya, workaholic. Ya, saya sebenarnya kurang lebih mungkin saya nggak sampai workaholic sih. Saya tetap tetap pokoknya jam kerja kerja, kita jam main-main. Tapi mungkin dulu sekitar ya jangan bilang 10 lah ya kelihatan banget tuanya. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Ketika sedang mengejar karir gitu ya, dari yang bawah sampai ke atas. Terus tapi pas di atas, pas di posisi sekarang juga kita ngelihatnya, oh iya ya, saya dulu ngapain ya, gitu ya. Kayak waktu berjalan dengan sangat cepat. Tahu-tahu kita sudah di penghujung 2020. Kita kemarin baru saja mendengar pandemi berawal, sekarang tiba-tiba kita sudah mau ganti tahun 2021. Nah, itulah kalau kita terjebak dalam level hormon, kita akan sangat-sangat seperti kita masuk ke dalam
film-film drama Korea, dan kalau ada yang suka India, ada yang suka telenovela, itu seperti itu. Suddenly you're trapped and then suddenly you wake up and then you wake up in a different era gitu. Nah, itu hormon. Terus di balik hormon itu, orang berusaha mencari dengan ilmu psikologi. Kenapa seseorang itu bisa seperti itu? Oh ya, karena di bawah sadarnya ada memori-memori tertentu, ataupun ada trauma-trauma, ataupun momen-momen yang exciting, ya, yang disimpan di dalam bawah sadar kita. Dan akhirnya kita mencari, mencari, dan akhirnya ketemu traumanya. Yeah, that's it. That's my trauma, that's my mental block. Nah, ini yang suka ditembus ataupun berusaha ditembus oleh para motivator-motivator. Kalau misalnya teman-teman ada yang pekerjaannya sales atau marketing, di sini sangat paham yang saya maksud seperti apa. Kita dibentuk untuk tidak pernah merasa cukup. Ya. Jadi apa yang diasah? Dopamin kita. Dopaminnya itu dijadikan sebagai satu pemicu dalam bekerja. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari perspektif Buddhism, hormon itu, di balik hormon itu, ada lagi yang lebih dalam yang terletak baik di kesadaran kita. Ya. Jadi kalau Buddhis melihatnya ada yang lebih dalam lagi dari psikologi, yaitu adalah mind and mental factor. Dan ini nanti akan ketemu kenapa akhirnya di sini teman-teman bisa menemukan kenapa jawabannya kalau di dalam filsafat Buddhis suka dibilang kebahagiaan itu dari internal. Nah, sebenarnya di sini, di mind dan mental factor ini. Jadi jika seseorang bisa mempelajari dengan seksama dan mendalam sekali tentang mind and mental factor, niscaya dia akan menemukan kebahagiaan itu. Karena dia dapat mengatasi bentuk-bentuk pikiran. Saya bilangnya, saya memperkenalkan istilah-istilah baru ya di sini. Bentuk-bentuk pikiran kita, ya. Kan kalau kita lihat sebenarnya bentuk pikiran kita ini kayak film. Dan setiap manusia itu punya alam semestanya dia sendiri-sendiri. Cara berpikir, kenapa warna ini yang dia pilih, kenapa pilihnya laptopnya misalnya Hewlett Packard bukan Mac, ya. Itu di balik itu ada yang bermain, ya, ada yang menentukan. Nah, kalau di filsafat Buddhism itu di balik mind and mental factor itu ada karma. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah selesai karma, kemarin kita link kembali ke materi karma. Kemarin mungkin kesannya karma itu seperti timbal balik saja, ya. Tapi sebenarnya it's way deeper. Bahkan Buddha Gautama dia waktu mencapai pencerahannya, dia ragu akan dua hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Yang pertama adalah karma, dan yang kedua adalah tentang ketampaakuan. Nah, tentang sunyata. Ya, ini dua hal yang paling sulit yang membuat Buddha ragu untuk mengajarkan, tapi karena kewelas asihannya, dia tetap mengajar. Karena kalau di pemahaman Buddhism, sebenarnya Buddha ada banyak gitu. Emanasinya banyak, tapi jarang sekali yang bisa ngajar. Ini sama seperti kita di dosen-dosen kita. Ya kan, dosen, pengajar. Banyak dosennya, tapi siapa yang benar-benar bisa mengajar, itu sangat jarang. Dan kita akan sangat berkesan dengan satu dosen ini yang bisa merasuki batin kita sampai sekarang kita kenal. Aku punya satu. Aku punya beberapa. Dulu, dan aku masih berhubungan dengan dia, itu kepala sekolah TK-ku. Ya, sama kepala sekolah namanya Pak Handi Sulistyo. Aku masih temenan sama dia di Facebook dan masih ada di WhatsApp group gitu ya. WhatsApp group nggak ada deh. Facebook. Karena begitu piawainya dia mengajar, sehingga sampai kita lulus sekarang pun tetap ingat sama dia. Nah, sama halnya. So, Buddha banyak, tapi jarang sekali yang bisa ngajar. Dan Buddha Sakyamuni itu salah satu Buddha dari 1000 Buddha yang ada, dan dia bisa mengajar. Makanya tampillah
ajaran-ajaran seperti ini di masa kemunduran ya, dibilangnya kemunduran. Saya yakin semua teman-teman yang memiliki belief yang berbeda dari Buddhism tapi sama, mirip ya, maksudnya miripnya tuh dalam arti mengatakan oh ya ini zaman kegelapan dan sebagainya, mirip ya karena pandemi dan sebagainya. Nah, itu ada kemiripan di situ. Nah, jadi sekarang kita lihat mind and mental factor ini sangat penting sekali. Dan dia ada hubungannya dengan karma. Nah, jadi sambung ya dari kelasnya Kak Rika kemarin ke kelas sekarang dan nanti ke kelas selanjutnya. Itu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Aku jadi nyanyi ya. Nah, jadi kita lihat ya diri kita kayak bawang ini, si bawang ini. Anak bawang nih kita. Kita anak bawang. Nah, anak bawang ini dia tidak hidup sendiri. Ya kan? Kita lihat di sisi sebelah kirinya, dia hidup dengan bersama family. Berhidup bersama keluarga. Dari sejak kecil kita diajarin untuk hal-hal tertentu, norma sosial, makan pakai sendok dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat alternate-nya, ya kenapa kita nggak usah jauh-jauh, kita ke Papua aja. Kan kita makannya nasi. Tapi kalau kita ke Papua, saya mungkin kurang lebih mungkin 6 kali saya ke Papua. Saya ke Papua Barat 2 kali, saya ke Papua itu 6 kali. Nah, di situ saya pergi ke suku Asmat ya, Honai, lihat lihat apa namanya, Koteka dan saya sempat salah ya, teman-teman, saya kasih souvenir, saya beli Koteka. Saya kan pikir itu sesuatu yang sangat khas ya dari Papua. Terus saya beli Koteka, saya kasih ke temen, Kak ya, untung ini apa ke mantan mantan pacar saya. Saya kasih ke dia gitu. Terus saya kasihnya di depan teman-temannya. Jadi pada ngakak kan. Ya ampun Len, ngapain lu kasih ke Koteka? Ini kode apa? Maksudnya apa ini gitu. Gue bilang bukan. Ini kan souvenir yang khas banget dari Papua, saya bilang gitu. Nah, untungnya mantan pacarnya itu menjadi suami saya yang sekarang. Nah, untung kan. Jadi nggak sia-sia itu kasih Koteka. Loh. Nah, jadi family ya. Anak bawang ini kita hidup di dalam satu lingkup keluarga. Nah, keluarga-keluarga, kalau kita bisa lihat sekarang di rumah kita, sekarang kita kan diam di rumah kita lihat kanan kiri tetangga, kita ngelihat RT, RW, kelurahan, kecamatan, jadilah dia satu yang apa disebut masyarakat. Desa, ya kalau teman-teman ada di desa, dari Kebumen gitu, nah itu desa kemarin itu. Nah, kita hidup dalam masyarakat. Apa? Ya, biasanya di sini suka main suku ya. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jakarta gitu ya. Perkotaan. Itu semuanya kan label ya. Label yang diberikan oleh masyarakat. Nah, apakah sebenarnya orang kota lebih bahagia dari orang desa? Sama sekali tidak kalau saya bilang. Karena uh, uh, yayasan kita punya desa binaan di Malang, namanya Desa Donomulyo, ya, Desa Sumberoto, ya. Kita lihat di sana sangat simple hidupnya, dan it does not necessarily they're not happy. Justru yang lebih nggak happy itu orang-orang kota. Nah, sebagai peneliti sosial, saya suka melihat link antara satu faktor dengan faktor-faktor yang lain dan berusaha menjawab kenapa kok fenomena sosialnya bisa seperti ini, ya kan? Nah, biasanya orang kalau dari desa datang ke kota itu ya malu-malu, merasa aduh gimana ya, kagok gitu ya, kagok gitu. Nah, namanya kagok. Tapi sebenarnya deep inside, orang desa lebih jauh survivalnya, ya. Dan untunglah Indonesia terbantu karena ada desa. Kalau enggak pandemi ini kita nggak bertahan. Orang banyak yang pulang kampung dan mereka bisa survive. Karena di kampung itu saya pernah melakukan sensus ya di desa, dan kita stay di desa, dan mereka survive, sangat survive. Jadi kita makan, waktu itu saya narik air itu saya ikut dengan ininya. Ya, mungkin nggak seperti bayangan teman-teman.
air di desa itu memang nggak pernah bening gitu. Apalagi pas kemarau, dia akan kecoklat-coklatan. Udah kecoklat-coklatan terus di atasnya ada sedikit minyak yang ngambang-ngambang gitu. Itu bukan minyak, tapi dia karena dia basah ya. Jadi kalau kita uh, ini apa namanya pakai sabun itu kayaknya rasanya nggak copot gitu ya. Itu karena basah dia. Nah, kita hidup in the society, kita hidup di masyarakat. Nah, society yang besar ini ya, ketika kita pilpres dan sebagainya. Nah, itu ketika kita dihadapkan dengan kemarin misalnya contohnya Asian Games. Nah, itu rasa kebangsaan kita akan naik. Asian Games itu yang kemarin kita ini kan, wah semuanya pada luar biasa itu. Tiap hari itu Gelora Bung Karno itu penuh, ya, nggak pernah satu pertandingan pun itu tidak pernah kosong, ya, demi memberikan dukungan pada tim kontingen Indonesia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa kita sebagai anak bawang, kita hidup dipenuhi oleh norma-norma sosial dan sebagainya. Nah, layer demi layer ini, kalau kita tidak cukup jeli melihatnya, maka kita akan lost. Kita akan tersesat. Dan kita menganggap apa yang kita pikirkan itu sudah benar apa adanya. Keyakinan-keyakinan yang kita miliki, kita yakin itu benar adanya. Dalam arti, tapi sebenarnya itu hanyalah sekedar baru di level contohnya physical. Kayak yang tadi saya lihat saya pertunjukkan ya. Kenapa kita sudah punya sandang pangan papan tapi tetap ada rasa yang tak terpenuhi. Kemudian sudah masuk ke sains. Kenapa teknologi tidak menjawab? Bahkan pandemi ini tidak bisa dipecahkan. Ya. Belum bisa dipecahkan. Nah, kemudian secara hormon sebenarnya dia masuk ke insting manusia yang sangat dasar, ya, karena hormon yang mengatur kita itu ya tidak lain tidak bukan yang paling insting hanya ada 3, progesteron, estrogen, testosteron. Nah itu yang kemarin kita bermain sedikit di pemetaan otak fungsi ya. Jadi otak perempuan laki-laki sebenarnya sama persis secara anatomi dan sebagainya, tidak ada ya. Kan ada yang suka bilang otak laki-laki lebih besar daripada otak perempuan. Nah, itu sudah dibuktikan keliru. Tapi secara fungsinya, kenapa dia berbeda? Karena ada pengaruh dari hormon. Jadi hormon perempuan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki lebih kuat testosteronnya, tapi dia juga punya progesteron dan estrogen, cuman kecil. Sama halnya perempuan juga memiliki tapi sangat kecil gitu. Oke, saya rasa di sini teman-teman kurang lebih mendapatkan gambaran tentang diri kita masing-masing. This is what I said, universe. Jadi setiap individu itu dia punya alam semestanya sendiri-sendiri. Dia punya sistem beliefnya sendiri-sendiri. Sistem beliefnya yang dipengaruhi apa? Yang tadi, apa yang telah dia alami sejak dia masa kecil. Itu universe-nya, ya. Kalau misalnya saya lahir dengan keyakinan tertentu, saya langsung tanpa bertanya lagi, saya langsung mengikuti keyakinan itu. Tapi sebenarnya, is it really answer? Pertanyaan yang paling mendalam di dalam diri kita. Bisa menjawab tidak? Gitu. Apa yang terjadi dengan fenomena? Kenapa misalnya keluarga kita seperti ini atau seperti itu? Ya. Seringkali banyak yang marah dengan kondisi. Sebenarnya marah dengan kondisi itu adalah orang yang tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Nah, sehingga dia lost track. Ketika dia lost track, dia akan cenderung blaming eksternal. Contohnya adalah, oh ya, itu karena misalnya contohnya kita lihat kasus-kasus pertengkaran, KDRT misalnya, ataupun ketidakpuasan dalam hidup, ketidaksuksesan dalam hidup. Nah, itu seringkali orang melihat itu faktornya, oh mungkin karena saya belum menguasai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita melihatnya
faktornya di luar. Nah, seperti yang saya sebutkan kemarin, di dalam filsafat Buddhis, logika seperti ini dibalik 180 derajat. Bahwa semua makhluk berhak untuk menjadi bahagia saat ini juga, kapan juga, detik ini juga. Kenapa? Karena setiap makhluk sebenarnya dapat mengendalikan dirinya sendiri. Cuman memang kadar dari faktor mental dia yang mana yang bisa akhirnya menyebabkan satu makhluk ini bisa. Nah, makanya di dalam filsafat Buddhis, Buddha Gautama mengajarkan ada 3 perlindungan. Nanti mungkin teman-teman bisa mempelajarinya sehabis ini. Itu namanya 3 permata, yaitu Buddha itu sendiri, dharmanya, ajarannya, dan kemudian sanghanya atau komunitas. Ya. Nah, jadi kenapa ada komunitas di sini? Itu untuk menjawab yang sisi sebelah kiri. Family, society, and nation. Teman-teman suka mendengar social pressure nggak? Paham tekanan sosial? Tekanan sosial tuh gini loh. Aduh, kok kamu sendirian? Pasangannya mana? Gitu, ya kan? Oh, udah kerja 5 tahun, mau rumahnya mana? Gitu. Terus, oh kamu udah S1, kapan S2? Nah, terus kayak saya ya, udah S2. Saya pasti ditanya, saya selalu ditanya di kantor atau di mana-mana. Mbak Leni, S3 yuk gitu. Atau ada satu profesor yang pernah bilang ke saya, you should get your doctorate. Terus saya pikir, no, I will not. Gitu ya. Iya betul, pas belum nikah, kapan nikah? Udah nikah? Bukan, setelah nikah yang ditanya adalah, kapan hamil? Udah punya anak satu nih. Teman saya udah punya anak satu kok. Iya, udah punya anak. Kapan anak sekolah? Betul sekali. Setelah anak sekolah. Ya, iya, setelah kuliah, kerja nikah. Yes. Dan ketika udah ini, mana cucunya? Kapan punya adik? Iya. Terus gitu terus. Betul. Itu social pressure. Ya kan? Itu social pressure. Nah, saya suka punya jargon karena aku belajar sosial. Jadi anak-anak sosial itu suka nyeleneh. Karena dia sudah paham apa yang terjadi pada sekelilingnya, maka dia dapat mempertanyakan dan dia dapat keluar dari kendali itu. Ya, itu keuntungan jadi anak sosial. Uh, Kebanyakan anak eksak tidak paham cara berpikir seperti ini karena bagi anak yang suka eksak, cara berpikir ini serumit sekali. Contoh, kalau anak sosial ditanya 1 tambah 1 berapa? Ya tergantung dong. Gitu kan ditanya. Tapi kalau anak eksak 1 tambah 1 ya 2, udah jelas 2, gak mungkin berubah. Kaku, ya kayak batu gitu. Kaku dia, kaku dan dia nggak terima kalau ada sesuatu yang berubah. Jawabannya apa ini bergantung. Itu kita suka diklaim begini. Nah, itu social pressure, ya. Nah, pertanyaannya adalah Buddha Gautama menunjukkan penampakan 4 yang di pertemuan pertama saya sampaikan. Dia adalah putra raja. Jadi karena kalau teman-teman sudah meyakini tumimba lahir reinkarnasi, memang secara track recordnya Pangeran Siddhartha, dia sebenarnya lahirnya sudah banyak menjadi manusia, sehingga makanya itu yang menjelaskan kenapa ketika lahir dia bisa 7 kali langkah. Ya kan kalau bayi biasa kan itu ya dia nangis dan dia tertidur saja nggak bisa jalan. Tapi saking seringnya dia terakhir menjadi manusia dan di level bangsawan, maka ketika kelahiran terakhir dia menjadi Pangeran Siddhartha, dia dapat
mempertunjukkan tujuh langkah tersebut. Itu sebenarnya logis sekali. Itu bukan kalau kita pakai filsafat Buddhism, sebenarnya everything is by logic. By logic and kindness. Jadi dua hal ini sebenarnya kalau misalnya kita bisa peras intisari para Buddha di alam semesta, itu isinya hanya ada dua, bajik dan bijak. Tapi dia mold jadi satu. Bajik dan bijak dalam satu momen. Dia mold dalam satu. In union. Gitu. Penyatuannya disatukan. Nah, jadi di sini bayangkan bahwa kita hidup dalam tekanan-tekanan sosial itu. Dan kita terbentuk dari profesi-profesi kita. Makanya tadi saya sebenarnya nanya profesi. Bukannya mau kepo, tapi profesi itu akan menentukan cara berpikir kita seperti apa. Kalau misalnya orang profesinya dia berhubungan dengan benda mati misalnya, biasanya dia akan sangat sulit bersosialisasi, ya. Tapi ada juga yang kebalikannya. Sales, marketing misalnya, wah ngobrol terus. Nah misalnya kayak Kak Gusti kan juga kan profesinya di tourism, hubungannya dengan orang-orang ya. Nah terus disuruh ngitung budget, wah teler itu, akunting misalnya, wah buset gitu ya. Nah jadi kita tenggelam dalam lapisan-lapisan ini dan akhirnya kita lost. Kenapa kita nggak happy? Nah, makanya orang-orang lari ke Bali untuk menemukan dirinya. Eat, pray, and love. Eat, pray, and love. Makan, berdoa, dan mencintai. Ya, 3 hal ini yang dicari orang. Nah, tapi as we know, ketika kita belajar batin dan faktor mental, eat, itu berarti di level mana? Makan di level mana? Kalau fisikal 1, sains 2, hormon 3, psikologi 4, mind and mental faktor 5, maka kalau saya bilang makan, dia di level mana? Fisikal iya? Yes, betul. Dia tembus ke level 3, hormon. Ya. Eat, pray, and love. Ya, sense. Jadi ketika bilang love, dia juga ke hormon. Iya, kalau mindful, coba seberapa mindful kita ketika makan. Orang misalnya makan 5 menit, itu kayak hitungan saya di Paskibra dulu dihitung, 30 menit selesai gitu. Nah, kita juga karena kita buru-buru, apalagi working from home ya, itu makannya cenderung lebih terburu-buru yang sekarang itu. Nggak bisa steady gitu ya. Maksudnya agak slow down. Kadang-kadang WFH ini bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi malapetaka ya. Betul, kebanyakan makan. Setuju. Nah, jadi di sini kita lihat semua itu. Nah, kita masuk ke yang topik kita. Jadi pertanyaannya, Sang Buddha Gautama ini mencerahkan dari posisi mana? Cara apa yang dia pakai sehingga dia dapat menjadi tercerahkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah ikut kelas Bestari, maka di situ sudah sangat gamblang diutarakan oleh Kak Senli tentang pencerahan itu apa, ya penggugahan itu apa. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang Buddha lakukan itu sangat simpel. Yaitu adalah dia mempelajari, dia membedah mind dan mental faktornya. Nah, dengan melihat diagram ini semua teman-teman sekalian, maka bisa dijawab pada hari ini kenapa dalam filsafat Buddhis orang lebih cenderung mengurus batinnya. Seakan-akan di luar penampakannya seperti pasif. Ada yang suka mengatakan seperti itu. Kok kalian nggak ngapa-ngapain sih? Kok kalian nggak ini? Tapi sebenarnya itu juga interpretasi yang agak keliru, baik dari Buddhisnya sendiri ataupun dari yang non-Buddhisnya. Dari non-Buddhisnya, pemahaman yang keliru adalah ketika bergerak itu baru action. Padahal karma bisa bergeraknya yang paling powerful itu adalah di mental itu, di batin dan mental faktor ini.
Nah, itu pandangan keliru yang pertama dari sisi non-Buddhisnya. Dari sisi Buddhisnya sendiri, menjadi mindful, it does not necessarily you don't take any action. Itu juga keliru besar. Yang jalan tengah yang ditemukan oleh Buddha itu adalah penyadaran penuh terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi seseorang bisa dia bekerja, seseorang dia bisa do nothing. Tapi masalahnya apakah bekerja dia mindful? Ataupun apakah dia tidak apa-apa dia juga mindful? Nah, itu yang menjadi titik seseorang praktik atau tidak. Yaitu adalah apakah dia mengolah batinnya atau tidak. Jadi kalau misalnya bedanya, apa bedanya Mbak Leni? Bedanya adalah bagaimana kita memproses pengetahuan atau yang disebut spesifiknya kalau di Buddhism itu adalah dharma. Nah, ini dharma. Kenapa dibilang sesuatu knowledge? Apa bedanya knowledge dengan dharma? Dharma itu bisa mencerahkan. Knowledge belum tentu. Ya kan? Misalnya knowledge pemahaman tentang cara pembuatan semen misalnya. Nah, itu kan sebenarnya mencerahkan juga. Oh, kita jadi tahu cara membuat semen misalnya atau cara buat kue. Tapi kan tidak necessarily pengetahuan itu mencerahkan kita. Nah, yang membedakan dengan dharma, dharma itu mengarah pada pencerahan. Yang berarti seseorang ketika terus belajar dharma, dia secara sadar ataupun tidak sadar, dia akan menuju pencerahan dia. Saya tanda kutip di sini dengan catatan yang sangat khusus, yaitu adalah seseorang ini konsisten di dalam jalannya. Ya, dia tidak seperti gado-gado, ya. Gado-gado dalam arti satu metode belum selesai, dia sudah pindah ke metode lain, dan metode lain, akhirnya dia cuman apa yang disebutkan dengan shopping, ya, shopping kuliner, tasting aja gitu. Nah, sangat penting bagi seseorang ketika dia sudah mengatakan oke, saya akan mencari sumber kebahagiaan saya. Dia fokus di dalam jalannya. Dan dia sampai dia temuin gitu. Nah, kadangkala saya suka ketika saya S2 itu banyak teman-teman saya dari Belanda, dari Spanyol, dari Chile gitu ya. And then ketika mereka usia 21, satu hal yang pasti, mereka sudah hampir ke setengah belahan dunia. Karena bagi mereka wawasan itu adalah melihat dunia. Melihat dunia itu physically. Jadi makanya bagi Kak Gusti sangat paham hal ini. Kenapa turisme di Bali itu sangat sangat hidup? Karena memang banyak sekali yang melihat hidup itu pokoknya nanti ketika saya umur tertentu, saya akan cukup usia, cukup finansial, saya mau pergi keliling dunia. Itu juga impian saya dulu. Tapi ketika saya sudah mencapai keliling Indonesia dan sudah ada ke beberapa negara, mau Eropa ataupun Asia Tenggara ataupun Australia, dan hidup di sana, terus saya bilang gini, udah 1,5 tahun cukup saya hidup di luar negeri. Saya mau balik ke Indonesia. Jadi teman-teman, tidak ada yang lebih baik daripada Indonesia. Beneran. Serius. Ini benar-benar serius saya. Kenapa? Karena di Indonesia lah kita bisa belajar spiritual yang sebenarnya. Karena kalau di luar negeri itu sangat jarang kita menemukan praktek kesempatan untuk berbuat bajik itu susah. Berbuat baik itu susah. Semuanya sudah terpenuhi kok. Kalau saya misalnya kayak di Australia, miskin-miskinnya orang, dia pasti udah punya makanan dan dia bisa ke satu lembaga namanya Centrelink dan dia dapat uang saku dari situ. Dan di pasar itu selalu ada kelompok-kelompok Katolik ataupun Kristen ataupun Buddhis yang membagikan makanan. Jadi nggak pernah yang namanya ada orang kelaparan, itu nggak ada. Tapi di negara kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Berarti sebenarnya pencerahan itu adanya bisa di Indonesia. Itu guru saya juga mengatakan hal itu. Jika Anda ingin melihat penderitaan, Anda pergi ke India atau enggak Indonesia. Dia bilang gitu. Dan maksudnya adalah melatih batin
yang penuh dengan cinta kasih itu sebenarnya kita harus berterima kasih pada semua makhluk. Tanpa ada makhluk, tidak ada Buddha. Buddha itu hadir karena semua makhluk. Kan aspirasi Buddha semua makhluk. Berarti asal muasal Buddha itu adalah dari semua makhluk. Karena sumpahnya Buddha kan sebelum semua makhluk mencapai pencerahannya gitu kan, saya akan tetap membantu gitu ya. Nah, jadi mau apapun kapasitasnya, Buddha pasti bantu. Nah, jadi di sini Buddha membantu dengan cara menunjukkan sumber dari kebahagiaan itu adalah mind dan mental faktor ini. Nah, apa saja mind dan mental faktor ini? Coba ke slide berikutnya.